Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Fakir Ramadan dari kelompok 2 benzena dan turunannya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan dulu. Di samping saya ada Saya Fadila Pranata dari kelompok 5, yaitu Alkanon atau Keton. Saya Desi Dwi Aryani dari kelompok 3 Alkanon. Saya Nafa Budi Mustafa dari kelompok 4, yaitu ester atau alkil alkanoat. di sini saya akan menjelaskan dari pawan 1 sampai ke pawan 4. Pawan 1 itu berisi rumus umum dan rumus struktur. Oke, yang pertama, benzena. Benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Nah, senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak larut dalam air, tapi dalam pelarut organik. Nah, benzena ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1825 dari gas hasil penerangan. Nah, benzena turunan ini memiliki rumus umum, yaitu C6H6. Nah, terus benzena dan turunan ini memiliki rumus struktur yang dimana bentuknya itu berbentuk heksagonal. Nah, kenapa berbentuk heksagonal? Karena 6 atom hidrogen yang terdapat dalam benzena ini dapat diikat dengan 6 atom karbon sehingga membentuk cincin heksagonal. Lanjut, papan kedua, masuk ke materi tata nama dari benzena dan turunannya. Yang pertama, tata nama benzena dan turunan dengan satu substituen. Yang pertama ada CH3. Oke, sebelumnya satu substituen ini maksudnya satu cabang. Oke. Jadi yang pertama ada CH3 yang bernama toluena atau metilbenzena. Nah, untuk penamaan ini ada waktunya masing-masing. Kapan pakai toluena, kapan pakai metilbenzena. Nah, kalau pakai toluena ini apabila CH3 menjadi inti. Nah, semisal CH3 ini menjadi cabang dari sebuah struktur, maka namanya itu metilbenzena. Oke. Terus yang kedua ada OH atau renol atau hidroksibenzena. Yang ketiga itu ada COOH atau asam benzoat. Terus yang keempat ada NO2 atau nitrobenzena. Nah, oke, selanjutnya papan 2 yaitu yang berisi tata nama dari benzena dan turunannya. Nah, dari tata nama ini itu dibagi menjadi 2, yaitu satu substituen dan 2 substituen. Nah, yang pertama satu substituen. Nah, maksud dari satu substituen ini itu cabangnya 1. Oke, lanjut. Yang pertama ada CH3, yaitu toluena atau metilbenzena. Nah, dari nama ini itu ada urutannya masing-masing. Kapan pakai toluena, kapan pakai metilbenzena. Nah, kalau pakai toluena itu apabila CH3 itu sebagai pusat. Nah, kalau semisal sebagai cabang, CH3 itu sebagai metilbenzena. Oke, lanjut. Yang kedua ada OH, renol atau hidroksibenzena. Yang ketiga ada COH atau asam benzoat. Yang keempat ada NO2 nitrobenzena. Yang kelima ada anilina atau aminobenzena atau NH3. Yang kelima itu ada SO3H yang namanya itu asam benzen sulfonat. Yang keenam ada stirena. Oke, selanjutnya yang 2 substituen. Nah, 2 substituen ini dibagi menjadi 3, yaitu orto, meta, dan para. Nah, untuk orto, meta, dan para itu ada urutan penomorannya sebagai prioritas untuk beberapa substituen. Yang pertama ada COH, yang kedua ada SO3H, terus urutan ketiga ada CHO, urutan keempat ada CN, urutan kelima ada OH, urutan keenam ada NH2, dan urutan keenam itu ada ulkil, urutan ketujuh ada CH3,
Urutan ke-8 itu ada NO2 dan urutan ke-9 itu ada X atau halogen. Nah, contohnya nih, ada contohnya. Semisal dalam heksagonal COOH itu ditempatkan di cabang pertama. Nah, terus ada OH di cabang kedua. Nah, berarti sebagai pusat itu COOH, karena dalam urutan penomoran prioritas COOH itu ada di urutan pertama. Makanya COOH ini ada di pusat, sebagai pusat. Nah, berarti untuk penamaannya itu yang pertama dari COOH ini namanya apa? Namanya itu asam benzoat atau kita sebut dengan asam. Terus yang di sini, nah untuk menentukan orto, meta dan para, di sini kan COOH ini kan ditempatkan di cabang pertama, terus OH ditempatkan di cabang kedua. Berarti untuk penamaannya itu kan orto 1,2. Berarti di sini ditulis orto. Nah, di sini untuk melanjutkan penamaannya itu penamaan dari cabangnya, dari OH. OH kan sebagai cabangnya. Nah, OH sebagai cabang itu namanya hidroksibenzena. Berarti nama dari struktur benzena itu yaitu asam ortohidroksibenzena. Lanjut ke papan yang ketiga. Nah, di papan ketiga kita masuk ke materi sifat-sifat benzena. Sifat-sifat benzena ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan yang kedua itu sifat kimia. Nah, untuk sifat fisika itu sifat yang bisa dilihat atau diukur tanpa mengubah zatnya. Yang pertama berbentuk cair dan tidak berwarna. Yang kedua memiliki bau yang khas. Dan yang ketiga, titik leleh sama dengan 5,5 derajat Celcius dan titik didih itu 80 derajat Celcius. Dan yang keempat, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Jadi dari yang keempat ini, benzena itu bersifat nonpolar, sedangkan air itu polar. Nah, yang kedua sifat kimia benzena. Yang pertama itu bersifat aromatik dan stabil, memiliki struktur cincin khusus, elektron dari ikatan rangkap menyebar di seluruh cincin. Dan yang kedua ada halogenasi. Contohnya itu substitusi oleh halogen. Jadi reaksinya itu contohnya benzena bereaksi dengan Cl2 dan AlCl2 FeCl2 sebagai katalisatornya menghasilkan klorobenzena. Dan yang ketiga ada nitrasi, yaitu benzena yang bereaksi dengan HNO3 dan H2SO4 sebagai katalisatornya menghasilkan nitrobenzena. Dan yang keempat itu ada sulfonasi, yaitu benzena yang bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan SO3H plus H2O. Yang kelima ada alkinasi, yaitu benzena yang bereaksi dengan CH3Cl AlCl3 sebagai katalisatornya menghasilkan CH3. Dan yang keenam ada oksidasi toluen, yaitu bukan cincin tapi gugus alkilnya yang bereaksi. Jadi ada benzena yang bereaksi dengan CH3 plus O2 dan KMNO4 sebagai katalisatornya menghasilkan COOH plus H2O. Oke, lanjut ke papan 4. Di papan 4 di sini ada kegunaan dari benzena. Nah, di sini kegunaan benzena itu ada 5. Yang pertama itu ada toluena. Nah, toluena itu kegunaannya sebagai pelarut senyawa karbon, bahan baku pembuatan asam benzoat, dan produk kosmetik, kuku atau pembuatan TNT. Nah, untuk dampak dari toluena ini yaitu dapat mengiritasi kulit dan mata, keracunan, sakit kepala dan mual, dan tekanan darah rendah. Yang kedua fenol, kegunaannya itu disinfektan, bahan baku sintesis warna, plastik bakelit, antiseptik, pelarut pemurnian minyak pelumas. Nah, dampaknya itu sebagai pencemaran air, dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan pencemaran, dan yang ketiga itu kegagalan pernapasan. Yang ketiga ada anilin. Anilin itu kegunaannya itu sebagai zat pewarna diazo atau makanan ataupun tekstil. Terus bahan baku industri farmasi dalam obat-obatan. Nah, dampaknya itu dapat menyebabkan kantuk berat, sakit kepala, dan gangguan mental.
Yang keempat ada asam benzoat. Kegunaannya itu sebagai pengawet makanan atau mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan dan minuman. Dampaknya itu dapat menyebabkan alergi, hiperaktif pada anak. Dan yang kelima itu ada nitrobenzena. Kegunaannya itu sebagai pelarut, bahan baku pembuatan anilin, dan pewangi pada sabun. Dampaknya itu dapat menyebabkan leukemia, bersifat racun, dan menyebabkan kematian. Nah, untuk agar kalian bisa lebih paham ya, kita ada latihan soal. Di sini kalian bisa mengerjakan masing-masing. Siapa yang mengerjakan duluan? Cici kayaknya tahu. Oke, dari Cici dulu. Di sini kebetulan ada 2 soal, jadi terserah siapa yang mau ngerjain duluan. Nah, di sini kan ada senyawa OH dan senyawa Cl. OH ini Tadi jawaban pertama. ya Nah, karena karena pada urutan OH itu ada di urutan sebelum dari Cl, maka OH itu sebagai pusat. Nah, karena OH sebagai pusat itu namanya fenol, fenol. Jadi tulis di sini fenol. Nah, Ya. karena di sini OH-nya itu bercabang 4, 1 sampai 4, 1,4. Jadi itu para. Kita tulis di sini para ya. Karena Cl ini sebagai cabang, jadi Cl itu klorobenzena. Jadi senyawa dari benzena ini yaitu fenol para klorobenzena. Oke. Selanjutnya apa? Oke, Desi. Di sini kan cabangnya ada COOH sama CH3. Nah, karena di sini COOH lebih dulu daripada CH3 tuh berarti COOH tuh pusat. Kalau COOH jadi pusat itu berarti asam. Jadi namanya di sini asam. Lalu di sini cabangnya kan ada di 1 sama 2. 1,2 itu orto. Terus di CH3 ini kalau jadi cabang namanya metilbenzena. Jadi nama dari senyawa benzena ini asam ortometilbenzena. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya. Paham. Nah, selanjutnya kami akan tutup. Terima kasih sudah mendengarkan video kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.